Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara renungan yang berkaitan dengan tema Waisak yang diangkat oleh Sangga Agung Indonesia di saat umat Buddha di tahun ini, yaitu tepatnya tahun 2565 Buddhis era atau tahun Buddhis di tahun 2001, Sangga Agung Indonesia memberikan pesan moral. Pesan moral ini tiap tahun diberikan Sangga Agung Indonesia sebagai renungan bagi segenap umat Buddha dan juga bagi wihara-wihara binaan di bawah Sangga Agung Indonesia. Semoga dengan sering kita menerima pesan moral dari Sangga Agung Indonesia, kita akan terjalin dengan baik ikatan emosional antara Sangga Agung sebagai pembina dan para umat binaan, sehingga kita bersama-sama bisa merealisasi nibbana. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tema Sangga Agung Indonesia yaitu eling dan waspada membangun kepedulian sosial. Kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah masa pandemik ini, kepedulian sosial sangat penting sekali. Kenapa? Banyak sekali masyarakat di lingkungan sekitar kita yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi karena pekerjaan tidak ada, ataupun sekalipun mereka bekerja, hasilnya, gajinya, pendapatannya tidak memadai lagi karena jam kerja dikurangi karena masa pandemik ini. Semoga dengan kita tingkatkan kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar kita, kondisi lingkungan sekitar kita, saudara-saudara kita akan terbantu. Dan sebagai wujud praktek nyata ajaran Sang Buddha bahwa kita adalah makhluk sosial yang kita tidak bisa hidup sendirian, kita pun tergantung kepada orang lain. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian, cinta kasih dan kasih sayang yang sering kita berikan, yang sering kita pancarkan lewat meditasi, bukan saja acara yang rutinitas belaka, namun benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa pesan moral Sang Buddha yang terkait dengan kepedulian sosial dapat kita gali, dapat kita dapatkan di dalam kitab suci. Sebagai siswa Buddha yang hidup dalam kebinekaan, hendaklah mengembangkan perasaan cinta kasih yang tak terbatas kepada semua makhluk, ditulis dalam Samyutta Nikaya 149. Mengembangkan perasaan cinta kasih yang tidak terbatas kepada semua makhluk. Mengembangkan sifat welas asih bisa melalui pikiran kita di saat bermeditasi, bisa melalui perkataan, ucapan dengan lemah lembut dan ramah tamah. Namun juga yang amat penting adalah tindakan nyata, praktek nyata di dalam membagi, di dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras tertentu. Dengan kita tidak membeda-bedakan, saya yakin kepuasan yang akan kita peroleh dari pengembangan welas asih dan cinta kasih itu akan semakin besar. Di lain kesempatan juga Sang Buddha memberikan bimbingan kepada kita. Guru Agung junjungan para dewa dan manusia mengajarkan kepada para siswanya untuk berdana kepada siapa saja
bukan hanya berdana kepada mereka yang merupakan penganut agama Buddha. Dalam Anguttara Nikaya 1 161, berdana kepada siapa saja tanpa dibatasi oleh agama atau sesama atau sama dengan kita agama mereka yang kita kasih dana. Praktek berdana, praktek memberi, hendaknya tanpa memandang suku, agama, ras tertentu. Karena seseorang yang kesulitan juga adalah sesama manusia seperti kita. Orang yang kesulitan juga mengalami nasib yang sama. Orang yang kesulitan adalah makhluk yang juga mendambakan kebahagiaan dan ingin bebas dari penderitaan. Berdanalah Bapak Ibu dengan penuh ketulusan dan ikhlasan tanpa dibatasi oleh suku agama tertentu sebagai wujud praktek nyata ajaran Sang Buddha. Kepedulian sosial juga ditunjukkan oleh Buddha dengan mengibaratkan seekor lebah yang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikianlah hendaknya siswa Buddha mengembara dari satu desa ke desa. Ditulis dalam Dhammapada Syair 49. Hidup di masyarakat yang majemuk, hendaklah para siswa Buddha dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan menghindari perselisihan dan perilaku yang tidak dapat menimbulkan pertikaian serta mengganggu keharmonisan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka yang selalu memperhatikan dan mencari-cari kesalahan orang lain, maka kekotoran batin dalam dirinya akan bertambah dan ia akan semakin jauh dari penghancuran kekotoran-kekotoran batin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, diibaratkan, dicontohkan seekor lebah yang ketika mencari madu, dia hinggap di beberapa bunga-bunga, bukan untuk merusak bunganya, tangkainya, atau pohonnya, namun hanya untuk mengambil madunya, tanpa menimbulkan kericuan, tanpa menimbulkan kerusakan, bahkan tanpa menimbulkan kehancuran dari bunga itu. Marilah Bapak Ibu sekalian, seperti filosofi lebah ini, kita juga praktekkan ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak mengganggu, kita tidak merusak, tidak menghancurkan, dan menimbulkan perselisihan-perselisihan yang tentunya akan merugikan bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hidup berdampingan dengan rukun, dengan damai, dengan harmonis, dengan sesama-sama di lingkungan kita. Tentunya ini amat penting sekali, amat berharga, amat baik untuk kita kembangkan. Semoga setiap hari kita pun juga tanpa menimbulkan perselisihan di lingkungan di mana kita tinggal. Justru kita memberikan kontribusi yang positif, yang baik untuk kemajuan lingkungan kita. Semoga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun berada, kita akan senantiasa diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha ini, benar-benar Bapak Ibu bisa hidup selalu berdampingan dengan siapapun di lingkungan dimanapun, sehingga umat Buddha benar-benar bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Semoga umat Buddha dimanapun bisa diterima oleh siapapun dimanapun berada. Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya dan selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita benar-benar dalam kehidupan ini bisa merelasi kebahagiaan yang sejati. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.